Oke, kita akan belajar satu diskusi, perdebatan, dan juga argumen ya. Nah, ingat baik-baik bahwa setiap argumen itu kita memiliki dasar sanggahan atau dasar yang kita mau pertahankan. Jadi, apa yang kita akan sanggah dari orang dan apa yang kita pertahankan. Nah, di dalam Alkitab kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menjelaskan bahwa dia itu datang itu karena ada yang sudah memberitahukan, ada yang menyaksikan. Nah, disebut sebagai kesaksian, saksi-saksi, saksi-saksi hidup. Nah, kita lihat di dalam Ibrani 11, kita lihat ya, Ibrani 11 itu dikatakan saksi-saksi iman. Judulnya, ya, saksi-saksi iman. Jadi orang-orang beriman yang menyaksikan imannya. Nah, apologetika itu termasuk di dalam orang-orang yang menyaksikan imannya, yang menyatakan kebenaran imannya, dan iman yang berasal dari apa? Ya dari kesaksian orang lain, dari nabi kepada umatnya, gitu kan, dari orang ke orang, itu harus ada sumbernya, kesaksian di atas segala kesaksian. Itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu puncak kesaksian. Kesaksian dia di atas segala kesaksian yang lain. Jadi begini, jadi kalau para nabi itu menyaksikan ABCD gitu kan, nah Tuhan Yesus kemudian datang ini. Nah, dia menyaksikan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau nabi itu bergantung pada kesaksian pada Kristus. Bisa ngerti ya? Tapi Kristus tidak harus bergantung dengan nabi ini. Jadi dia bisa sendiri. Maka dia mengatakan bahwa sampai Yohanes Pembaptis pun dia nggak perlu kesaksian dari orang, termasuk Yohanes Pembaptis. Nah, dia hanya membutuhkan satu saksi. Yesus itu waktu dia menjalankan itu cuma saksi itu siapa? Bapaknya. Bisa ngerti nih ya? Kesaksian dari Bapaknya. Jadi Yesus menyaksikan dirinya sendiri, dan kemudian nabi-nabi menyaksikan kepada dia, memberitakan dia, dan kesaksian dia tidak berdasarkan pada manusia, bahkan kepada para nabi. Dan dia hanya berdasarkan kesaksiannya kepada siapa? Kepada Bapaknya, yang setara dengan dia, yang sama Allahnya. Dan dia tidak bisa menggantungkan kesaksian itu kepada kesaksian nabi-nabi. Walaupun itu kesaksian dari dia sendiri kan, yang mengutus nabi-nabi ini kan. Tapi dia kesaksian dia tuh di atas nabi-nabi. Nabi-nabi bersama nabi-nabi. Saksinya nabi-nabi ya nabi-nabi gitu kan. Tapi kesaksian Yesus itu kesaksian yang setara dengan kesaksian Bapa. Jadi yang bisa menguatkan Yesus itu hanya Bapa, bukan nabi-nabi. Tapi nabi-nabi lah dikuatkan oleh kesaksian Yesus. Jadi perjanjian lama itu bukan menguatkan perjanjian baru, tapi perjanjian barulah, Kristuslah yang menguatkan, menggenapi perjanjian lama. Jadi nggak bisa dibalik ini ya. Nah, ini juga di dalam kita membuktikan banyak hal, segala sesuatu. Kita harus mempunyai sanggahan dari kebenaran itu untuk menyanggah orang gitu kan. Itu harus ada bahan yang betul-betul bahan yang benar, bahan yang tidak bisa ditolak, bahan yang mutlak gitu kan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang disaksikan oleh nabi-nabi yang sudah diakui dan sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan dan nggak bisa ditolak gitu ya. Nah, itu kesaksian itu. Tetapi banyak sekali ajaran-ajaran palsu, termasuk ajaran-ajaran yang lain ya, agama yang juga di sebelah kita itu juga sama. Kalau kita teliti, nabinya itu menerima satu wahyu, nggak ada yang nyaksikan. Bisa ngerti maksudnya? Jadi dia datang itu nggak ada yang nyaksikan, nggak ada yang tahu peristiwa. Dia cerita, saya dapat ini, dulu dapat firman Tuhan datang dari surga gitu kan. Terus ada yang langsung ketemu dia. Tapi nggak ada satu orang pun yang menyaksikan dia. Atau dia berjalan ke sana, nggak ada sama sekali. Dia ngomong, wah saya naik kendaraan seperti Garuda, wow ke sana gitu kan. Tiba-tiba di surga gitu. Nah, dia ngarang cerita itu menunjukkan kebohongan yang sangat fatal sekali. Nggak ada buktinya. Karena nggak ada saksinya. Nah, sedangkan kita lihat Tuhan Yesus, bagaimana dia disalibkan, bagaimana dia menderita, dan itu orang banyak sekali yang lihat. Bahkan ahli sejarah Romawi itu menuliskan peristiwa ini semua. Bisa ngerti nih ya? Kesaksiannya ada semua. Buktinya ada semua. Proofnya ada. Jadi evidence-nya ada. Jadi pembuktiannya itu ada semuanya. Nah, sedangkan orang-orang yang ajaran sesat itu tidak punya buktinya. Contoh gitu ya. Contoh. Ada seorang pendeta gitu ya ngomong, wah saya sudah melihat surga dan neraka. Saya tanya, saksinya siapa? Yang menyaksikan kamu siapa? Yang membawa kamu siapa? Nah, dia nggak bisa jelasin. Saya berdoa. Nah, berarti kan angan-angan kamu. Kalau Paulus mengatakan bahwa saya diangkat oleh Tuhan. Saya diangkat oleh Tuhan. Dan dia menceritakan itu ada saksinya.
orang-orang di sekelilingnya dan tahu bagaimana Paulus ini betul-betul mengalami itu. Dan ada yang menyaksikan orang-orang sekerja dia. Sedangkan banyak seperti orang-orang Mormon nih, saya tuliskan sini kan, saksi Yehova, Christian Science, atau ajaran-ajaran sesat, pendeta-pendeta sesat, James Baker yang sekarang juga bertobat, yang berzina dan nggak karu-karuan itu sangat dikagumi orang waktu itu. Ya, Jim Kores juga sama, Hari Krishna, Anand Krishna, itu semua sama. Sai Baba juga ada yang rambutnya keribu tuh kan, yang punya kuasa itu megang pasir jadi emas gitu kan. Terus termasuk ya ini yang pendeta-pendeta baru yang Pak Philip, Pak Erastus semua itu ya, yang pernah tanda petik mengalami dan perjalanan ke surga, bertemu dengan Roh Kudus gitu kan. Saya tanya, saksinya siapa? Pak Yesa Parehasi juga sama. Saksinya siapa? Dan tidak ada saksinya. Dan dia cerita dirinya sendiri. Nah, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Yesus, murid-murid lain juga sama ada menyaksikan. Dan ini sama. Dan semua sama. Jadi apa yang menjadi ukurannya? Nah, kalau kita belajar apa itu surga, ya belajar langsung apa itu surga di Alkitab. Jadi nggak perlu kita belajar kepada siapa? Kepada orang yang pernah ke surga, padahal itu bohong gitu kan. Nah, bagaimana kita tahu surga? Ya belajar dari Tuhan Yesus. Surga itu apa? Nah, kita belajar Alkitab. Nah, waktu kita tahu Alkitab ngomong begini, terus lupa kok ini lain. Nah, dia berarti salah. Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi dia menyaksikan sesuatu yang salah. Walaupun mungkin orang itu mengalami satu halusinasi gitu ya, atau satu penglihatan, dan dia betul-betul mengalami itu nggak cocok Alkitab, itu bukan dari Tuhan. Kita harus berani mengatakan kalau nggak sesuai Alkitab, itu bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu firman Tuhan, dan tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Terus yang kedua, apa pentingnya kamu ke surga dan menceritakan surga yang sama dengan Alkitab, kalau dia benar ya, kalau dia benar, menceritakan dengan Alkitab sama. Oh begini, lah ngapain kamu ke sana? Alkitab sudah cerita. Apa gunanya kamu ke surga kalau semua sudah ada di sini? Kecuali kamu mengalami satu wahyu yang baru. Terus di Alkitab nggak ada. Dan waktu kamu tambahkan ke Alkitab nggak bisa juga. Kenapa? Karena Alkitab sudah sempurna, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Jadi apapun alasan orang-orang yang melihat surga neraka, yang pernah ke surga ke neraka sampai bisa ratusan kali, bisa lihat orang orang-orang di neraka gitu yang nangis apa gitu kan, yang lihat di surga bagaimana, wah itu indah sekali apa gitu kan. Nah itu semua kalau kita cocokkan dengan Alkitab, apakah seperti itu? Dan waktu kita teliti baik-baik apa yang dikatakan mereka, itu banyak yang tidak cocok dengan Alkitab. Berarti apa yang mereka ceritakan adalah kebohongan. Walaupun benernya 50%, salahnya 50%, tetap bohong. Kalau kebenaran itu 100%, nggak bisa cuma 99,9%. 0,01% itu bohong, tetap bohong. Karena kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun cuma 1%, 0,1%, atau 0,01%, tetap ada kebohongan itu. Ya tetap bohong kamu. 1000 kebenaran, 1 bohong, 999 itu langsung gugur. Kenapa? Karena kebenaran itu mutlak, sempurna. Jadi kalau kamu pernah ke surga, apa yang kamu bicarakan di surga itu harus persis dengan Alkitab. Wah, nggak bisa. Ini kan saya langsung dari Tuhan sendiri. Berarti kamu melawan Alkitab. Nah, kita menolak itu ajaran sesat. Kita langsung katakan ajaran sesat. Kenapa? Karena kamu melawan firman Tuhan dan tidak mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Termasuk di dalamnya, ya orang-orang ini semuanya. Walaupun mereka berkhotbah dari Alkitab, mereka banyak tidak mengakui bagian-bagian Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan ini aneh sekali kan? Dia khotbahnya dari Alkitab, tapi bagian-bagian Alkitab yang dia nggak cocok, nggak mau terima dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu melawan Alkitab secara utuh, nggak bisa. Nah ini kita harus belajar ya. Dan orang-orang yang seperti feeling, dreaming, halusinasi, angan-angan, imajinasi, kriteria, klarifikasi, kualifikasi, semua itu semua harus ada pembuktian dan dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya. Nah, banyak orang-orang jemaat yang ikut orang-orang seperti ini karena nggak mau belajar Alkitab, itu tersesat luar biasa. Terus yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau mereka tersesat, terus mereka gimana? Ya masuk dalam hukuman kekal. Apalagi kalau Kristusnya salah diajarkan. Kristus itu bukan Tuhan, semua gitu kan. Oh, Kristus bukan manusia. Dia Tuhan yang mengambil tubuhnya Yesus. Dan setelah dia selesai, tubuh Yesus ditinggalkan. Dia lepas dari tubuhnya, pergi kepada surga.
dan nggak ada di situ lagi. Jadi dia tetap Allah, bukan manusia. Dan ini banyak bapak gereja juga punya kepercayaan seperti ini awal-awal, ya. Dan termasuk juga si siapa ini Arianus gitu kan, yang seperti saksi Yehova. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yang Allah cuma Yahweh, Yehova. Yesus bukan. Yesus manusia saja. Nah, itu menjadi satu pertentangan di gereja dan kita harus kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan A ya A, B ya B, di luar itu ya kita mengatakan salah. Jadi sama begini, 1000 kali khotbah, satu salah tentang Kristus bukan Tuhan. Semua khotbah yang belakang itu langsung sesat semua. Walaupun itu kebenaran. Karena dia tidak mengakui Kristusnya. Nah ini caranya gitu ya. Jadi jangan sampai kita begini, wah kan nggak apa-apa Pak, masih ada yang baik banyak gitu. Duh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena semua berpola berpusat kepada kebenaran asali Kristusnya. Sesuai dengan Kristus nggak ajarannya. Karena semua nabi-nabi mengarah kepada Kristus. Alkitab kita mengarah pada Kristus. Begitu Kristusnya dikatakan, oh Yesus itu bukan Allah. Dia Allah yang kedua, Allah yang lebih rendah. Dia bukan Allah yang sejati. Nah langsung itu sesat. Kita harus katakan itu sesat. Kenapa? Karena Bapa dan aku adalah satu. Nggak ada bedanya. Dan tidak ada yang mengatakan Yesus lebih rendah, Bapa lebih tinggi. Nggak ada. Nah kalau ada pendeta mengajar, loh dia kan mengatakan Bapak mengerjakan Bapak pekerjaan yang lebih besar dari aku. Bukan, itu bukan artinya hal-hal yang bersifat pada dirinya. Itu pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Bahwa kita akan mengerjakan pelayanan yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Betul, karena lingkup luasnya orang lebih banyak. Betul. Tapi bukan berarti saya lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bukan. Nah, banyak orang-orang yang tidak berkonteks berpikir seperti itu. Dan kalimat-kalimat yang mengatakan Bapak lebih besar, dianggap bahwa Bapak itu lebih unggul dari Tuhan Yesus. Padahal tidak. Arti lebih besar itu apa? Nah, harus diselidiki dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu, oh berarti salah tafsirannya. Nah, kalau tafsiran salah, membuat Yesusnya jadi salah. Tidak diakui setara dengan Bapa. Itu Yesus yang palsu. Jadi kamu nyanyi-nyanyi Yesus itu semua palsu semua. Lagumu kepada Yesus itu Yesus yang salah. Jadi bisa diselamatkan nggak orang nyanyi Yesusnya salah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pengakuan imannya bukan pada Yesus yang Allah menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri dan dia adalah manusia 100%. Kalau tidak, lupa. Berarti pendeta saya sesat. Ya, saya nggak mengatakan demikian. Itu Alkitab ngomong. Bahwa Yesus adalah Allah dan dia manusia. Seutuhnya, sesungguhnya, dan boleh katakan 100% gitu, istilah bahasa secara matematika kan. Padahal kurang tepat juga 100%. Ya seutuhnya, sesungguhnya, sesungguh-sungguhnya. Itu istilah dari Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya, nah dia ngomong gitu kan. Amin, amin. Nah itu istilah di situ. Jadi betul-betul dia manusia, betul-betul dia adalah Allah. Kok bisa Pak Allah manusia? Ya nggak tahu. Kok Bapak bisa percaya? Ya saya dapat anugerah. Kok kamu nggak bisa percaya? Ya kamu nggak dapat anugerah. Karena orang bisa mengaku seperti Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu bisa ngaku itu karena anugerah dari Bapakku. Kamu diberi kemampuan oleh Bapakku. Dalam Matius pasal 16 ayat 17-18. Bapakku lah yang memberikan padamu, supaya kamu datang dan mengakui aku. Jadi bukan karena Petrusnya hebat, ngerti, bukan. Tapi imannya itu menuntun pengertian dia, dan dia mengakui. Nah, baru di situ kita tahu bahwa kok bisa Petrus bisa datang kepada Tuhan? Kok bisa Petrus itu bisa mengenal Yesus sebagai anak Allah yang hidup? Mesias. Dari mana itu? Nah, jawabannya mudah sekali. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ya, Injil Yohanes. Ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kepadaku ini siapaku? Yesus, dia sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jikalau, nah ini satu kondisi kan. Satu kondisi, jikalau. Basicnya apa? Jikalau ia tidak ditarik. Jadi ditarik ini dalam kegelapan. Ditarik keluar oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kita dengar ini ya. Jadi jelas sekali. Dan ayat yang 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada dia, ia mempunyai hidup yang kekal.
Dan ini udah jelas sekali. Percaya kepada dia akan punya hidup kekal. Nah, dari sini kita belajar, jadi orang bisa percaya, orang bisa mengaku, itu karena Bapa. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Coba kita lihat ayatnya secara jelas saja ya. Matius 16, ayat yang ke-17. Setelah 16, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab, nah perhatikan, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi jelas ya. Jadi Petrus bisa mengaku, engkau Mesias anak hidup, itu bukan kamu, tapi Bapakku yang menyatakan kepada kamu, menganugerahkan pada kamu, Bapakku yang di surga. Bagaimana sebelumnya itu Bapak bisa menghantarkan Petrus ke sana? Nah, dikatakan Yohanes 6 ayat 44 tadi, menarik Petrus dari seluruh kehidupannya, dari dunia dosanya dia, dan datang kepada anaknya untuk percaya. Dan ini adalah visi semua orang percaya, visi gereja Tuhan, membawa orang-orang dari kegelapan keluar, exkalio, artinya gereja kan, dipanggil keluar, dan datang kepada siapa? Kristus. Terus kemudian hidup berdasarkan Kristus, dan hidup terus dipimpin oleh Kristus, dasarnya Kristus, kepalanya Kristus, dan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Dan semua Kristus semua. Barulah kita tahu, kita dapat hidup kekal, yang sama dengan dibangkitkan di akhir zaman. Kita semuanya. Ya, nah kita harus hati-hati ini ya. Nah kita di YouTube itu banyak sekali tayangan-tayangan seperti ini ya, buku-buku dan juga pendeta-pendeta gitu ya. Ada yang bagus, ada yang jelek, dan ada yang menyesatkan gitu kan, ada yang benar. Nah kita harus bisa menyaring itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita akan jatuh karena telinga kita itu sangat senang dengan daging kita. Ya, barusan ini ada siapa ini yang seneng mujizat sampai di jalan-jalan bikin mujizat gitu, wah sembuh gitu kan. Terus ada orang datang seluruh kampung ke rumah dia gitu kan. Saudara tahu apa yang dia kerjakan ini? Apakah itu perintah dari Tuhan? Apakah itu sesuatu yang memang dirindukan Tuhan? Dan apakah memang mujizat itu merupakan satu pekerjaan daripada gereja harus mengadakan mujizat terus seperti itu? Apakah Tuhan Yesus mengerjakan gitu juga? Enggak juga. Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat untuk mujizat, enggak. Bahkan dia mengusir orang yang mau cari mujizat. Berani enggak kita datang kepada orang? Kamu mau cari apa mujizat? Minggir. Saya tidak memberitakan mujizat. Saya memberitakan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, enggak. Oh, pada lari semua itu orang-orang bukan Kristen. Oh, enggak mau saya. Enggak mau, ya sudah pergi sana. Mau dengar firman Tuhan Injil enggak? Nah, kalau orang diiming mujizat ya, nanti percaya Tuhan ya. Nah, itu kebalik. Kita harus memberitakan pertobatan dulu, baru kuasa kerajaan Allah itu memberikan mereka apa? Kesembuhan-kesembuhan yang bisa terjadi. Bisa juga nggak terjadi. Yang penting apa? Pertobatan kerajaan Allah, Injil Kristus Yesus diberitakan. Kalau kamu cuma mujizat nggak ada beritanya, wah itu kerjaan dari orang-orang kegelapan. Kenapa? Karena itu tidak diberitakan dalam firman Tuhan. Siapa ini namanya? Pastor siapa itu yang tinggi itu? Saya lupa, saya tulis saja. Siapa ya? Lupa. Saya ingat-ingat ya. Oh ya, ini Simon, Pak Andi Simon. Nah, ini yang terbaru ya. Nah, dia juga senang melakukan kuasa-kuasa mujizat seperti itu. Pak Andi Simon nggak salah, pastor yang bersih. Ini semua pastor ya. Pak Erastus, Pak Philip, itu pastor semua. Ya, Pak Philip Montova. Nah, terus kemudian Hari Krishna itu dari yang orang-orang Hindu itu semuanya itu ya. Dan ini daftar ini banyak sekali di Amerika, ratusan pendeta yang rusaknya luar biasa. Termasuk menyatakan Stephen Patrick yang tidak saya tulis ini ya. Stephen Patrick itu juga sama. Dia menyatakan I am God. Saya ini Allah. Saya ini Allah sendiri. Dan herannya jemaatnya tuh yes, amin gitu. Jadi jemaatnya pun tersesat juga. Dan apakah jemaat ini bisa masuk dalam hidup kekal? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengkhianati siapakah Allah itu. Dan jemaat seperti ini, termasuk pendetanya, nggak akan masuk dalam kerajaan kekal. Nggak akan bisa. Karena dia mengaku dirinya Allah.
Berarti dia lebih hebat dari Tuhan Yesus. Dan itu Stephen Furtick, kan itu ada di YouTube di mana-mana. Paulo White juga gitu. Kenneth Copeland, terus di sini saya tulis ini ya. Kenneth Copeland, terus masuk Kenneth Hagin, Joseph Prince, itu orang-orang yang sangat indah sekali kalau kita lihat. Sangat bagus sekali itu tayangan-tayangan yang ada di podcast, ada di YouTube atau Instagram gitu kan. Tapi mereka itu membawa satu Kristus yang bahaya sekali. Satu Kristus yang palsu. Dan kita harus berani mengatakan kemutrakan Kristus itu dibuang oleh mereka. Joel Osteen juga sama. Yesus bukan jalan satu-satunya. Orang lain bisa selamat tanpa Kristus. Tapi orang Kristen yang dengar dia itu lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia. Setiap kali dia khotbah itu yang dengar itu jutaan orang. Viewernya itu banyak sekali. Kenapa? Karena dunia suka dengar seperti ini. Nah, kita menjadi orang Kristen yang sangat hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang membawa kita akan melepaskan hak kesulungan kita, melepaskan keselamatan kita, melepaskan berkat kita. Ya, apalagi kita mengajarkan yang salah. Waduh, kita masuk dalam neraka paling dalam kita nanti. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal yang sangat esensial. Ya, coba kalau ada orang pernah tanya gini nggak? Ya, diskusi-diskusi itu. Apa yang didiskusikan? Di manakah Allah itu? Where is God? Atau who is God? Atau what is a God? Apa itu sebuah Allah? Di mana Allah? Waktu Amerika kena 9/11, ini kan barusan peringatan 11 September kan? Kemarin saya lihat itu di TV, di CNN, terus di mana itu? Amerika, Voice of America, saya lihat, wow, itu banyak orang datang dan memperingati semua, termasuk Presiden Obama diundang di sana, ya, Obama. Padahal Obama itu, saya pikir hatinya tuh jauh gitu ya dari Tuhan, jauh sekali, ya. Walaupun Donald Trump jelek gitu ya, berangasan dan semuanya, tapi dia hatinya untuk Tuhan itu masih ada. Dan masih berani melawan hal-hal yang bersifat melawan firman Tuhan. Itu Donald Trump itu bagus sekali. Tapi dia punya karakter itu jelek sekali. Ya. Yang ini karakternya baik, tapi tidak bertuhan. Obama itu. Obama itu sebenarnya ateis praktis dia tuh. Ya, dia nggak ikut, dan kemana gereja apa nggak ada yang tahu. Dia itu Islam atau Kristen nggak ada yang tahu. Sampai hari ini. Dan Amerika nggak pernah mempermasalahkan itu. Ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi waktu ditanya, where is God? What is God? What is a God? Apa itu Allah? Apa itu sebuah ilah, Allah atau dewa? Terus dikatakan, di mana atau kapan Allah itu ada? When is God? When is God? Kapan Allah itu? Dan dari mana Allah itu? Dari mana Allah itu ada? Terus yang lebih tajam lagi, kenapa Allah ada? Kalau Allah ada, why suffering happen? Kenapa terjadi penderitaan? Kenapa ada kematian? Apalagi kalau ditanya, Allah kok bisa mati? Wah, tambah bingung dia. Yesus itu Allah. Loh, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia mati? Kalau dia Mesias, anak Allah hidup, dia nggak bisa mati. Dan itu ada di otaknya siapa? Murid-murid semua. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, waktu kita jawab sebagai orang Kristen, kita sudah ditanya dalam jebakan-jebakan Batman. Loh Pak, maksudnya apa? Dijebak. Nah, kamu sudah salah. Tanyanya aja sudah salah. Salahnya di mana, Pak? Waktu ditanya, where is God? Loh, di mana Allah? Loh, Allah nggak ada di mana-mana. Kalau where is God, artinya apa? Allah itu ciptaan. Berada di ruang dan waktu. Where is God? Di mana Allah? Di bumi bawah, atas, di sini? Jadi waktu itu bertanya where, itu artinya frame kita, Allah itu di kotak langsung. Dan diberitahu apa? Allah harus berada di sini. Di mana Allah itu sekarang? Allah harus dalam konsep saya dalam ruang, waktu, time and space. Jadi waktu bertanya, itu langsung dari kejebak kita. Begitu kita melayani Allah, oh Allah itu berada, nah udah salah kita. Oh Allah di sini, oh, salah udah. Di surga itu bukan tempat seperti kita di sini. Ruang dan waktu, surga itu kekal. Itu berkali-kali saya ngatakan, banyak para hamba Tuhan, pendeta, pengajar, banyak Kristen yang salah banyak dan mereka tidak terasa adalah surga itu bukan di dalam waktu dan tempat seperti kita. Surga itu kekal, nggak ada waktunya. Allah itu kekal, nggak ada waktunya. Begitu kamu tanya,
Di mana? Loh, surga tempatnya di mana? Ya, kita berpikir di mana atau kapan, itu adalah sudah dibatasi waktu dan tempat, space, atau ruang. Jadi kalau ditanya oleh orang-orang, iya Allah di mana ya? Loh, Allah berada di mana? Kita berpikir, iya di mana? Ya di surga. Allah di surga. Oh, makanya dia nggak dengar kita. Jadi arah itu tuli ya. Kita sedih seperti ini, nggak pernah nolong kita, nggak pernah hidup kita, anak saya dalam kesusahan nggak pernah ditolong gitu kan. Jadi miskin, hancur gini. Nah, kita berpikir apa? Karena kita berpikir Allah secara manusia dalam keterbatasan tempat dan waktu. Jadi waktu kita berkata di mana Allah, pertanyaannya where-nya itu udah salah. Kenapa salah? Karena Allah dikotakan dengan tempat, dengan ruang. Di mana Allah? Di sini, di sini, di sini, di sini, ini. Di sini, sono, sini. Padahal Allah tidak berada di ruang dan waktu. Dia keluar dari semua ini. Dialah yang menciptakan ruang dan waktu. Dia tidak berada di ruang dan waktu. Tidak berada di tanggalan kita. Tidak berada di alamat kita. Tidak berada di dunia ini dan di mana-mana yang ada dalam ciptaannya. Allah berada di mana? Di kediamannya. Yang tidak ada waktu, tidak ada tempat dan semuanya. Dan bagaimana kediamannya? Nggak tahu saya. Dan itulah alam kekekalan. Dan kita dipersiapkan masuk dalam alam kekekalan ini. Jadi bisa tahu ini ya. Nah, kita belajar Alkitab paling awal. Itu menunjukkan tentang hal yang paling esensial ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, saya akan jelaskan ini. Kejadian pasal 1 ayat 1. Judulnya Allah menciptakan. Jelas ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan kita berpikir secara common sense, akal sehat, secara logika kita, ya, secara kenalaran kita, rasio akal budi kita. Nah, perhatikan, ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan ya. Kalimat ini sederhana, tapi pengertian tentang keberadaan Allah dan esensi pengetahuan kita tentang ilmu dan kealahan semua ada di sini semua. Perhatikan ya. Pada mulanya. Artinya apa? Nggak ada waktu, nggak ada ruang. Itu mula-mula bagaimana kita tidak bisa berpikir secara manusia, secara ciptaan ini. Karena pada mulanya belum ada siang hari, belum ada siang malam, belum ada perhitungan, belum ada tanggalan, belum ada semua sistem musim, belum ada semuanya. Dan ciptaan pun belum ada. Kapan itu? Pada mulanya. Dan itu sebagai kekekalan. Tidak ada mulanya, tidak ada akhirnya. Tidak ada alfa, tidak ada omega. Dan yang membuat alfa omega adalah Yesus sendiri. Jadi ciptaan ada awalnya, ada akhirnya. Itu Yesus sendiri. Yang mengawali, mengakhiri Yesus sendiri. Allah sendiri. Dan di dalam Kristuslah dia melaksanakan semua ini. Jadi pada mulanya itu jelas sekali. Waktu ditanya, where is God? We can answer your answer. We can answer your question. Apa? Karena kamu tanya mana? Karena Allah tidak berada where. Karena Allah berada di luar where. Nowhere. Allah berada di kekekalan. Bukan di waktu yang seperti kita berpikir. Jadi waktu saya berdoa, kita harus berdoa Allah itu kekal. Jangan berdoa, Tuhan, kenapa nggak dengar ya? Nah, kamu berdoa berpikir apa? Allah seperti kamu. Punya telinga seperti kamu, harus dekat dengan kamu dengar. Ayo dengar, gimana? Tuhan,
Kok nggak dengar? Tuhan! Kok nggak dengar? Pakai corongnya. Tuhan! Allah! Allah! Gitu. Loh, memang Tuhan nggak dengar gitu? Enggak, kamu dalam hati berdoa. Berbicara dalam hati. Tuhan tahu. Apaan pakai corong-corong seperti itu? Wah, tamu gede supaya jaraknya jauh. Orang kalau nggak mau ibadah, itu tuli aja. Hatinya membatu, ya membatu aja, nggak ada gunanya. Tapi kalau hatinya terbuka, dari dalam hatinya pun Tuhan tahu apa yang terjadi dalam suara hatimu, nuranimu, dia tahu. Jadi pada mulanya itu menunjukkan apa? Sesuatu yang tak terbatas. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Pada mulanya dikatakan di situ Allah. Jelas kan? Jadi Allah itu pada mulanya. Bukan where is God, when is God, what is God. Nggak bisa. Pertanyaan-pertanyaan pada manusia bisa dia. Tapi pada Allah kita nggak bisa tanya itu. Kenapa? Karena kita menyatakan pengakuan. Engkau ada Tuhan. Bukan, ada nggak kau Tuhan? Nggak bisa. Kalau kita bertanya di mana Tuhan, ada nggak Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa Allah itu menyatakan diri dia ada. Kok bisa kamu ada Tuhan? Dari mana kamu ada? Nah itu bukan satu kerinduan kita untuk berargumen dengan Tuhan. Dan banyak orang-orang ateis berargumen seperti itu. Menanyakan, di mana Tuhan itu? Kenapa terjadi kecelakaan seperti ini? Kesengsaraan seperti ini, dan biadab orang seperti penjahat-penjahat yang kejam, memperkosa, sundal-sundal seperti itu. Kenapa didiamkan? Siapa bilang didiamkan? Ada hukum Tuhan. Ada pemerintahan yang diserahi oleh Tuhan. Pemerintahan yang tidak berjalan, nah itu akan dihukum Tuhan dia. Seperti pemerintah-pemerintah yang ada di dunia yang diangkat Tuhan dan diganti oleh Tuhan. Semua diangkat Tuhan, diganti Tuhan. Roma 13 ayat 1. Dan seterusnya. Jadi setiap pemerintah penguasa itu diangkat dan diturunkan oleh Tuhan. Yang terus bertahta itu adalah Kristus Yesus anaknya. Yang tidak pernah turun, bertahta selama-lamanya. Di atas tahtanya dia menghakimi kita. Jadi pada mulanya itu tidak di dalam waktu, tidak dalam ruang, dan disitulah Allah ada. Jadi keberadaan Allah itu pada mulanya tidak ada waktu, tidak awal, tidak ada akhir. Disebut sebagai yang kekal. Jadi waktu kita tanya, di mana Tuhan itu? Buktikan Tuhan ada. Nggak perlu. Kenapa? Karena tidak mungkin membuktikan Tuhan di dalam ciptaan ini. Loh Pak, kan kita perlu bukti seperti Thomas. Iya, tahu saya. Manusia itu mencari bukti. Karena dalam dosanya dia semakin mencari bukti. Tetapi saya tanya, apakah orang yang sudah dibuktikan dia percaya Tuhan? Enggak juga. Jadi bukti atau tidak ada atau tidak ada bukti, tidak bisa mengubah hati orang. Jadi buat apa dibuktikan? Kalau hatimu tidak percaya, nggak ada gunanya. Jadi pertanyaan where is God, itu bukan pertanyaan where is God. Where is your heart? Di mana hatimu? Kalau hatimu tidak percaya Tuhan, kamu nggak usah tanya Tuhan, pasti nggak percaya. Jadi semua argumen yang ada, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan adalah kekal, nggak ada gunanya kita layani. Kenapa? Kita berputar-putar terus. Saya pernah di satu kereta api, ada orang bertanya tentang, kenapa negara itu nggak bisa membasmi korupsi gitu kan, koruptor gitu dan lain-lain. Dan saya beritahu, sebenarnya ada satu, bukan negara ya, satu lingkungan yang bisa kita mulai dan tidak ada koruptor di sana, nggak ada korupsi di sana. Di mana? Di keluargamu. Menciptakan surga di situ. Di mana Allah hadir di sana dan di situ ada surga, walaupun bukan surga nanti yang sempurna itu ya. Tapi di bumi seperti di surga bisa. Di keluarga kita nggak ada kebohongan, nggak ada pencurian, nggak ada percayaan, nggak ada. Ini semua keluarga kita. Dan nggak ada banyak sekali. Nggak ada negara, ya memang nggak ada negara karena nggak semua negara kan bercampur semua manusia. Tapi ada nggak satu lingkungan yang bisa di situ Allah bertahta dan gereja Tuhan ada di sana? Ada, dan Allah di sana, dan itulah gereja, itulah keluarga Kristen. Wah, dia tanya, apa mungkin? Mungkin. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang menopang kita. Nah, dia nggak nangkep itu. Maksudnya apa? Terus saya ceritakan tentang Kristus dan semuanya. Oh, kamu memberitakan Injil pada saya? Loh, bukan Pak. Bapak kan tadi tanya, Bapak begini, saya begini. Nah, saya ceritakan, kenapa saya begini? Ya karena ada penopangnya. Ada yang mendasari hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami bukan untuk diri kami. Kami diciptakan untuk kembali pada pencipta kami, yaitu Allah itu. Bapak kan percaya ada pencipta? Iya, percaya. Nah,
terus bergulir sampai akhirnya begitu mentok nama Kristus, dia langsung itu secara otomatis ini otak dia tuh langsung bertahan karena dia dari kecil diomong Kristen itu jahat, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, dia terus dicekokin seperti begitu nama Yesus masuk, langsung ditolak dia, nggak mau saya. Nah itu, jadi masalahnya di mana? Bukan masalah pertanyaannya, hati kita, hati orang itu. Where is God? Nah, masalahnya bukan di pertanyaan, hatimu di mana? Where is your heart? Kalau kamu nggak percaya pada Tuhan, tak buktikan dengan cara-cara apapun dan betul-betul terjadi, tetap aja kamu nggak mau. Kenapa? Karena menyangkali semuanya. Dari pertanyaan where is God itu pertanyaan orang ateis yang tidak percaya ada Tuhan, dan Tuhan dibawa dalam lingkup bagaimana saya bisa mempercayainya. Kalau saya bisa mempercayai baru saya percaya pada Tuhan. Nggak bisa. Banyak hal yang Tuhan itu nggak bisa kita mengerti. Kalau kamu ngerti, kamu percaya. Kebalik. Kamu harus percaya dulu, baru kamu akan ngerti. Kamu harus diberi anugerah iman dulu, baru kamu ngerti. Bukan saya ngerti dulu, ngerti bener, oh ya bener, tak uji, tak tes. Oh betul, ya saya percaya Tuhan ada. Nanti kalau sampai kejadian, ada sesuatu yang nggak bisa dijawab, saya nggak percaya Tuhan lagi. Jadi percaya nggak percaya Tuhan itu terjadi apa? Karena saya yang bisa ngerti. Saya bisa nangkep. Kalau nggak nangkep, nggak bisa ngerti. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah iman yang besarnya sebiji sesawi, tapi kuasanya bisa memindahkan ketidakpercayaan gunung itu berpindah. Itu dianggap sebagai gunung, itu ketidakpercayaan. Lawannya daripada iman yang kecil itu, ketidakpercayaanmu sebesar apapun segunung, itu imanmu percaya seperti Abraham, tubuhnya sudah lemah dan dia percaya seluruh gak mungkin untuk bisa punya anak, dan dia percaya gunungnya pindah. Ketidakpercayaan itu akhirnya kalah. Putus asa itu akhirnya menjadi harapannya keluar. Akhirnya lahirlah Ishak. Dan itu Tuhan yang mendidik Abraham, termasuk kita semuanya. Nah, di sini kita belajar, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, perhatikan ya, sekarang kita masuk yang kedua. Sekarang Allah kita sudah tahu pada mulanya. Nggak bisa kita tanya, where is God, when is God? Nggak bisa. Karena dia tidak dalam waktu, tidak dalam ruang, tidak dalam urusan hidup kita, tidak di dalam tanda petik ditentukan oleh apa yang kita tanyakan semuanya. Nggak ada. Tuhan tetap berdaulat, ada selama-lamanya. Kamu ada, nggak ada. Kamu ngomong, nggak ngomong, Tuhan tetap Tuhan. Dan ini esensi Tuhan. Berada pada dirinya sendiri. Dan selama-lamanya, kekal. Dan inilah Tuhan yang kekal itu. Jadi Tuhan yang kekal itu apakah berdiam? Enggak, dikatakan dalam firman Tuhan. Menciptakan. Nah, perkataan bara, menciptakan, artinya apa? Jadi kalau saya membuat ya, membuat gelas ini, kan gelas ya. Dari mana? Oh, ini dari keramik. Terus kemudian dipanasin. Dan kemudian dikasih cat. Ya. Wah, catnya harus cat yang bagus. Kenapa? Karena untuk makanan catnya nggak boleh yang beracun. Ya. Karena diminum, kalau ada catnya, wah di dalam bahaya. Maka dia diciptakan seperti ini. Jadi gelas ini diciptakan oleh siapa? Oleh orang yang menemukan gelas ini dan kemudian dengan barang-barang yang ada. Jadi tanda petik, saya berkreasi, menemukan, menciptakan, dalam arti menciptakan hanya Tuhan ya, tapi menciptakan dalam arti daya kreatif kita, dan ketemulah gelas seperti ini. Ada gelas yang lain bentuk gini, banyak ribuan gelas, bentuknya ribuan. Terus kemudian dengan fungsinya masing-masing. Terus saya tanya sekarang, berarti saya menciptakan? Tidak. Kamu hanya mengumpulkan barang-barang yang ada dan kamu jadikan yang baru. Dan itu bukan menciptakan. Jadi istilah manusia menciptakan gelas, menciptakan mesin, menciptakan TV, komputer, itu bukan menciptakan bara, bukan. Tapi menemukan, discover, menemukan barang-barang ini jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, ini bahan ini, semen ini, jadi ini, kan gitu kan. Tapi waktu kita mengatakan bara, Allah menciptakan, itu nggak ada barangnya. Pada mulanya, nggak ada kecuali di Allah sendiri. Jadi dari mana semua barang ada? Dari diri Allah sendiri. Diciptakan yang tidak ada menjadi ada. Loh, sumbernya dari mana? Nggak ada. Nggak ada barang. Yang ada cuma Tuhan. Segala sesuatu sebelum ada semua ada. Yang ada Tuhan. Dalam kekalan yang ada hanya Tuhan. Setan nggak ada, semua nggak ada. Nggak ada dewa-dewa, nggak ada. Allah adalah kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalannya itu dia menciptakan waktu, menciptakan ruang, menciptakan bumi dan langit, menciptakan semuanya.
Waduh, besarnya kayak apa, nggak kebayang itu. Dan Allah itu lebih besar daripada semua kebesaran dan luas daripada luas seluruh jagat semesta ini. Dan itu adalah Allah. Jadi Allah menciptakan apa? Langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama 1, 2 sampai hari ke-7 dia beristirahat. Dan Allah menciptakan. Apa yang diciptakan? Bagaimana menciptakannya? Bahannya. Ya, itu semua pikiran kita. Allah menciptakan dari mana? Dari seluruh pikiran dia yang tidak ada jadi ada. Dan itulah bara. Nah, kalau kita sudah tahu arti bara itu menciptakan, dengan ketakjuban kita akan diri Allah, nggak mungkin kita bisa tidak memuji Tuhan gitu. Kecuali kita ateis, menutup diri kita. Jadi kalau Allah itu tak terbatas, seberapa hebatnya, besarnya Allah, dan kuasanya, nggak terukur. Nggak terukur. Bayangkan dia menciptakan bumi dan semesta alam. Psst. Langit. Dan bukan 1, 2 bintang. Jutaan, triliunan, miliaran bintang. Di jagat semesta itu. Diciptakan. Psst. Dari mana? Nggak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Psst. Coba kita pikir baik-baik. Kalau kita menghadap Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah, Yahweh. Dan dia punya kemampuan nih seperti itu. Bisakah kita berdiri kemudian kita bangga gitu? Masih bisa berdiri? Nggak mungkin. Pasti kamu tersungkur. Sujud menyembah. Bisa nangis-nangis kita. Gemetar luar biasa. Seperti Yohanes di dalam kitab Wahyu. Nggak mampu angkat, dia nangis. Tuhan. Dan dia nggak mampu lagi. Sampai akhirnya malaikat mengatakan, bangkitlah. Kamu akan meneruskan semua. Tuliskan semuanya. Teruskan pada gereja. Tentang Kristus adalah Yahweh. Memperbarui seluruh ciptaan semesta alam ini. Dan itu berpusat pada Kristus. Dan di belakang kemuliaan itu ada satu kemuliaan Bapa dan Roh Kudus di sana. Saudara, ini satu cerita yang mungkin dari satu ayat saja, karena kita sudah mengerti tentang Alkitab, kita bisa menyambungkan semua kuasa itu dengan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus yang pencipta dan pengada segala sesuatu, dan berasal dari mana? Dari dirinya sendiri, coba. Hanya dari kalimat, jadilah, jadi. Bahannya apa? Bahan kalimat dia. Firman, jadi. Allah berfirman, Allah berbicara, jadi. Dari mana bahannya? Nggak ada, dari dirinya sendiri. Cuma ngomong, jadilah, jadi. Lenyap. Waduh. Kenapa setan gemetar ketemu Tuhan Yesus? 2000 setan kebutuhan Yesus, semua gemetar semua. Jangan bunuh kami, jangan binasakan kami, belum waktunya. Itu setan semua loh. Tahu siapakah Yesus? Gemetar mereka semuanya. Yakobus pasal 2 juga sama. Setan itu ngaku percaya Tuhan, itu gemetar. Orang ateis itu lebih setan dari setan. Nggak percaya Tuhan tapi nggak gemetar. Setan itu percaya menyangkal Tuhan, tapi dia percaya, dia gemetar. Sampai gemetar imannya itu setan itu. Kenapa? Karena binasa dia. Bayangkan kalau setan aja bisa seperti itu ketemu Tuhan. Nah, kita kok diam aja ketemu Tuhan. Bahkan nyebut nama Tuhan Yesus saja kita sembarangan. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dulu mak saya waktu belum percaya Tuhan Yesus, lata. Ya. Papi. Selalu lata seperti itu. Itu dengan bahasa-bahasa latanya. Begitu ikut Tuhan Yesus, yang lata apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Dan banyak orang Kristen, haleluya. Semakin haleluya, lupa terus. Amin. Ada amin. Amin. Ini Kristen lata ini. Surah percaya ada amin. Amin. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Amin. Gila semua ini. Yesus bukan anak Allah. Dia anak manusia. Amin. Wah, sesat semua ini. Kenapa jemaatnya amin doang aja? Kayak robot aja. Yes, amin. Dan ini, waktu kita tahu siapakah Allah itu, dan bagaimana kuasanya, dalam satu kalimat, jadilah, jadi. Dia hanya ngomong, jadi. Jadi manusia, jadi. Jadi binatang, jadi. Binatang di udara, di langit, jadi. Hanya kalimat.
Maka saya kalau lihat orang-orang membuat satu kebaktian mujizat, kadang-kadang saya lihat mereka tidak tahu betapa besar Tuhan. Kamu nggak usah ngadakan mujizat. Jika Tuhan mau lakukan itu, mujizat dinyatakan. Tanpa kamu pun bisa. Dan orang-orang kecil bisa dipakai Tuhan. Nanti di akhir zaman itu bukan orang besar dipakai Tuhan. Orang-orang di desa-desa yang mengabarkan Injil itu akan ada kuasa luar biasa. Dan itu terjadi kuasa yang luar biasa waktu mereka beritakan tentang Kristus, bertobatlah. Dan orang yang buta tiba-tiba bisa melihat. Orang yang timpang bisa berjalan. Seperti kejadian Tuhan Yesus datang itu akan terjadi kembali dengan luar biasa. Dan kemudian barulah Yesus datang. Dan penghakiman itu akan ada. Tapi itu di akhir zaman. Dan itu luar biasa. Jadi Allah menciptakan, jadi kata bara itu menciptakan, kita perdalam, kita perluas, maknanya apa? Kita langsung terkagum-kagum dan kita gemetar sekali. Kenapa? Bayangkan, mengadakan, kalau saya katakan, saya mau cari uang. Wah, kita bekerja kan? Dari pagi, siang, sore, 1 bulan baru dapat uang. Dan kita harus bekerja melakukan proses yang panjang untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Tuhan tidak cuma berbicara, jadi dia. Saya pernah cerita ini ya, nggak tahu pernah cerita nggak? Ada seorang profesor ateis yang sangat ateis kemudian bertobat, ya, namanya siapa tuh, Richard Dawkins atau siapa, lupa saya. Dan dulu ateis sekali, sekarang bertobat dia, orang dari Harvard University, dia bertobat. Nah, salah satu ceritanya, apakah ini dari temannya atau dari dia, cuman saya pernah dengar dia berkata, waktu dia berada di satu tempat dan dia duduk, terus ada lalat. Dia usir lalatnya. Balik lagi, dia usir lagi. Waktu diusir lalat itu langsung, kan lalat punya refleks yang gitu kan. Dia langsung begitu diam, balik lagi. Berkali-kali dia, dan kemudian dia lihat, dia duduk, biarin aja. Dia lihat tiba-tiba ada pesawat siluman, ya, pesawat yang hebat itu. Terus pesawat lagi keluar lagi. Sampai 3 kali. Terus dia tiba-tiba matanya diarahkan ke lalat oleh Tuhan. Dan dia terbuka. Dan dia berpikir. Dia lihat pesawat tadi. Betapa banyak, berapa miliar rupiah. Dan bagaimana menciptakan besarnya gitu. Pesawat seperti itu kan. Dan kemudian dia bandingkan dengan lalat. Yang cuma ringan sekecil itu. Bisa lebih hebat dari pesawat siluman. Waktu ditampik gini. Balik lagi. Balik lagi. Lihat pesawat ini. Tambah besar, tambah gede. Bagaimana daratnya? Harus tunggu darat. Sebentar. Pelan-pelan. Sampai akhirnya menciptakan darat. Nggak perlu seperti ini. Mendarat langsung vertikal. Gitu kan. Dan berapa tenaganya, berapa butuhnya, berapa uangnya, berapa bensinnya, gasnya itu untuk seperti itu. Terus dibandingkan lalat. Dia lihat lalat. Lalat cuma makan sampah. Tapi bisa terbang. Baru dia sadar. Dia bertobat. Tuhan, Engkau sungguh ada. Betapa jauhnya pikiran kami dari Engkau. Dia bertobat. Karena melihat lalat yang diciptakan Tuhan. Bara yang kecil ini melebihi dari pesawat siluman. Mulai dari harganya, teknologinya. Dan gak akan bisa ngalahkan Allah. Belum lagi kita lihat nyamuknya. Belum lagi kita lihat yang lebih kecil lagi. Virusnya. Wah, dia kagum, dia bertobat. Dan dia akhirnya sujud kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan. Jadi menciptakan. Nah, barulah dengan menciptakan itu baru ada waktu, ruang, dan segala isinya. Ya, ini kalimatnya ya. Coba kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Matters, benda-benda. Hal-hal yang bersifat yang ada, yang berada. Jadi ada Allah. Nah, kalimat ada Allah yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita ngomong ada itu di dalam waktu, ruang, dan semuanya ada. Padahal Allah itu pada mulanya. Tidak ada pada waktu yang di dalam ciptaannya dia. Tapi dia di atas segala ciptaan. Karena dia menciptakan semua ciptaannya. Pencipta menciptakan ciptaannya dan segala ciptaannya kembali untuk memuliakan penciptanya. Kita masih ingat kan kalimat cipta dulu yang pernah saya ajar?
Pencipta menciptakan ciptaan, ciptaan menciptakan pencipta dari daya pencipta sang pencipta. Daya cipta sang pencipta menciptakan ciptaan melalui ciptaan yang menciptakan pencipta dari daya kuasa pencipta yang menciptakan penciptanya sendiri. Jadi itu akhirnya kita bingung, kenapa kok seperti ini Pak Agung? Karena apa? Manusia bisa menolak Tuhan karena Tuhan memberikan manusia kuasa serupa dengan Dia. Jadi ada kehendak yang bisa, tanda petik, bertanggung jawab dan bebas. Dan kamu harus bertanggung jawab. Begitu kamu melawan Tuhan, tidak mengakuinya, kamu dibinasakan. Dan Tuhan tidak sayang pada ciptaan yang melawan Dia dan dibinasakan. Yang mengikut Dia, Dia akan berikan hidup yang kekal. Dan itulah yang ada dalam hak Adam dan Hawa. Dan Tuhan begitu baiknya waktu manusia jatuh dalam dosa, dan seluruh keturunan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada yang masuk neraka, surga, semua masuk neraka. Semua masuk neraka, tidak ada yang masuk surga. Seluruh keturunan sama. Maka Tuhan memilih orang-orang yang akan dipilih dan diberi belas kasihan oleh Dia. Karena belas kasihannya, karena kehendaknya. Bukan karena Adam, bukan karena itu, bukan. Karena Dia adalah Allah yang adil. Masa saya menciptakan semua masuk neraka semua? Atau saya ciptakan semua masuk surga semua? Jadi universalis? Atau jadi nihilisme? Enggak bisa. Saya Allah yang adil. Jadi Allah yang adil, Dia harus melakukan keadilan, dan harus ada yang diadili, dan harus ada yang dihukum oleh Dia. Harus ada ini semua, dan itulah Allah. Jadilah ada pemilihan Tuhan, panggilan Tuhan, pembenaran dan semuanya. Itu di mana? Karena Allah pencipta. Dia bertanggung jawab untuk semuanya. Dari disinilah langit dan bumi baru ada. Hari keberapa ke langit dan bumi? Nggak tahu saya. Karena hari-hari belum ada. Hari keberapa belum ada. Hari pertama aja belum ada. Ya, coba kita lihat ayat kedua. Ya, perhatikan. Ini kita perdebatan tentang Allah dan tentang bagaimana Allah bertindak. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas ya. Jadi bumi sudah ada. Hari keberapa? Nggak ada harinya. Belum ada penciptaan. Maksudnya belum ada penciptaan hari satu belum. Ini sebelum penciptaan, hari ke-0. Ya, hari yang tidak ada harinya, tidak ada hari penciptaannya, tapi sudah ada. Bumi sudah ada dikatakan sini. Belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi itu seperti ada samudera yang luar biasa, dan belum ada bentuknya seperti bumi kita ini. Bulat, nggak ada. Itu seperti satu yang chaos, kegelapan yang luar biasa, tapi ada dia. Dan itu diciptakan oleh Tuhan. Dan tempat di mana iblis dan semua malaikat dibuang ke sana dalam kegelapan itu. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan itu. Nah, dari sinilah baru diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan semesta alam ini. Di mana itu? Di bumi langit yang sudah rusak ini. Dan Allah menciptakan satu persatu. Jadilah terang. Karena gelap kan? Kacau balau kan? Nah, kemudian diisilah Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bara dari yang tidak ada menjadi ada. Semua. Barulah kita tahu bahwa sebelum penciptaan Allah sudah mencipta. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu hari yang secara manusia diberikan oleh Tuhan untuk mengerti hari-hari itu. Di luar ini kamu nggak perlu tahu. Yang hari pertama sampai ketujuh aja udah kita bingung bagaimana mengertinya, betapa sulitnya itu, betapa dalamnya pengertian, apalagi bagaimana Tuhan menciptakan bumi yang sebelum itu yang tidak berbentuk kosong itu, yang dulunya bagus nggak? Nah, kita nggak tahu. Dan itu tempat di mana kegelapan itu ada, dan dilemparkan Tuhan di situ, ke bawah itu. Dan Tuhan berada di kekekalan itu. Wah, saudara, ini sesuatu yang harus kita imani ya. Kenapa? Karena pengertian kita sangat terbatas sekali. Kita berada di waktu itu, otak kita di dalam tempat yang kita lihat terbatas dengan tembok di sekeliling kita, dan kita nggak bisa keluar dari mata kita di sana. Dan Allah bisa keluar dari seluruh ciptaan yang ada. Mata Dia ada, pengetahuan Dia, kuasa Dia, hadirat Dia, tahu semua. Maha kuasa Dia, maha tahu, maha hadir. Dan Dia tahu, dan Dia tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Tuhan Yesus waktu datang kepada murid-murid, dan waktu menunjukkan tangannya, itu dikunci semua. Dia tiba-tiba di tengah. Di tengah-tengah. Dari mana? Murid-murid gak ada yang tanya. Loh, tadi tak kunci semua, kenapa kamu datang? Ketuk dulu tau pintunya. Baru bisa ngerti. Nggak perlu, kenapa?
Karena dia bisa berada di mana-mana. Dan dia di surga mau di bumi mau di mana, dia bisa. Dia tidak terbatas, dia tidak diikat dengan waktu dan ruang. Jadi kalau ada orang tanya, Tuhanmu 3 ya? Nah, pertanyaannya itu bukan masalah pertanyaan. Hatinya sudah tidak percaya. Jadi saya sering kali berdebat dengan orang yang bukan Kristen. Waktu bertanya, saya tanya hatinya langsung, kamu percaya ada Tuhan? Jangan tanya itu dulu. Kamu percaya ada pencipta nggak? Nggak ada. Yang percuma saya jelasin. Karena kamu nggak percaya. Terus bagaimana Pak? Saya ingin belajar iman Kristen. Nah, kamu harus buka hatimu bertobat. Kaget dia. Memang salah saya apa suruh bertobat? Nah, itu salahmu, nggak tahu salahnya. Tambah bingung dia. Loh, Bapak ini ngomong kok terlalu bulat ya? Nggak tahu salahnya, itulah dosa saya. Loh, saya nggak tahu saya ini dosa atau enggak. Nah, itu dosamu. Dosa tidak tahu kamu berdosa, dan kamu tidak merasa kamu berdosa. Itu dosamu. Terus saya tanya, kamu nggak pernah melakukan kesalahan salah dalam hidupmu satu pun? Pernah nggak kamu menyesal ini semuanya? Oh ya sering Pak. Nah itu dosa-dosamu. Bapak sudah punya anak? Punya. Bapak pernah nggak marah dengan anak, terus kemudian anak itu nangis, kemudian salah Bapak sendiri? Karena mungkin Bapak salah ngerti, emosi dan, sering Pak, tempeleng anak gitu. Dosa nggak? Dosa. Tadi Bapak mengatakan nggak tahu dosanya. Oh, kalau gitu ya manusia semua seperti itu. Nah ya betul. Semua manusia dalam dosa, Pak. Wah, dia mulai bergumul dengan siapakah manusia itu. Jadi waktu saya berbicara itu, mengikuti apa yang dibicarakan, terus saya ngikutin. Dan membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Dan akhirnya mengatakan apa? Terakhir itu, memang Pak ya, kalau dipikir-pikir Bapak tadi ngomong benar. Kita ini orang bukan Kristen, kenapa ya musuh orang Kristen? Dan akhirnya orang Kristen itu dibakar. Kok mereka masih baik? Masih mengasihi kami. Anak saya Pak, itu nyekolahkan itu orang Kristen. Wah, berarti Bapak merasakan kasih Kristus dong. Kenapa Pak nggak bisa terima Kristus? Nggak bisa Pak. Saya ini dulu RT. Saya malu Pak. Kalau saya Kristen, aduh, muka saya ditaruh di mana? Dan saya menghadapi nanti cemoohan orang bagaimana itu Pak? Nah, dia ada pergumulan di dalam panggilannya. Di dalam keakuannya dia. Dan saya beritahu, Bapak harus melepaskan semua. Kalau tidak, Bapak nggak bisa masuk kerajaan Allah. Nggak bisa hidup kekal. Dan anak Bapak itu saya percaya, dia pasti akan menerima itu. Kalau dia menerima dengan hati terbuka kasih Allah, dan bagaimana orang bisa mengasihi dia dan membawa dia pada Kristus. Anak Bapak tanya baik-baik nanti, apakah dia mau beriman pada Kristus? Benar. Akhirnya dia tanya. Iya Pak, anak saya sudah ke gereja. Nah, wah ini kalau mamanya tahu, saudaranya tahu, berapi ini Pak. Saya bisa dimaki-maki, anak saya bisa dipukuli nanti. Terus bagaimana nanti? Berdoa Pak. Bapak jangan bergantung pada manusia. Bapak bergantung pada Tuhan yang Bapak percaya. Wah, dia mulai ragu. Nah, di situ, Saudara. Jadi, kapankah itu ada? Jadi ada batas-batas di mana kita bisa mengerti Allah dengan kekaguman dan kita terbatas dan tidak bisa nembus semua. Bagaimana Allah itu? Iman kita yang bisa. Dan logika kita, pengetahuan kita harus takluk, tunduk kepada semua suara kebenaran. Dan jangan mengarang-arang kebenaran. Jadi pada mulanya Allah berada kapan? Pada mulanya tidak terbatas dengan semua ciptaan yang ada dan waktu yang ada. Enggak. Dia di luar itu semua. Dia yang mengadakan semuanya. Bagaimana keberadaan dia? Berada pada dirinya sendiri. Yang tak terbatas itu. Saudara, saya nggak tahu di mana tempat Allah itu. Yang saya tahu Allah berada di tempat Allah sendiri. Di mana dia berada di dalam dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa membatasi dia karena dia roh. Wah, saya kalau membayangkan ini, terus bagaimana saya bisa membayangkan itu? Nggak bisa. Jangan membentuk gambaran apapun siapakah Allahmu dalam binatang. Nggak boleh kita. Dan akhirnya manusia itu sangat terbatas dan nggak bisa menerima Allah yang tidak bisa dimengerti. Dan disitulah Allah mengerti. Terus apa ya cara Allah yang terbaik? Dia menjadi manusia. Supaya bisa disembah oleh manusia. Supaya ada bentuknya manusia. Dan dikagumi manusia, yaitu Yesus anaknya. Jadi bukan lagi mencari benda-benda bentuk yang lain. Tapi dia sendiri menjadi manusia. Supaya dia dipuji, disembah oleh manusia. Setelah di sini kita belajar.
Jangan ada padamu ilah lain. Membuat Allah akhirnya mengerti kebutuhan manusia paling dalam, ingin mengenal penciptanya. Dan karena terbatas karena jatuh dalam dosa dalam daging, maka Allah harus membatasi dirinya untuk mengenalkan kealahannya kepada manusia. Dengan apa? Dengan menjadi manusia. Dan itu cukup. Dan cukup melalui Yesus. Dan Yesus mengatakan, melalui aku kamu tahu siapa Bapa. Melihat aku kamu melihat Bapa. Dan ini semua adalah satu pengertian yang sangat dalam tentang menyembah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan Tuhan hanya memberikan satu jalan Allah yang kamu sembah. Siapa? Aku menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia. Yahweh tidak. Bapa tidak menjadi manusia. Roh Kudus tidak menjadi manusia. Dan anak pribadi kedua jadi manusia. Dan ini artinya, saudara, ini pengertian-pengertian yang sangat sederhana tetapi sangat dalam dan menembus ke dalam jiwa kita, iman kita, dan menundukkan kita, dan kita tidak mungkin tidak mengagumi Tuhan. Tak terbatas itu. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu melakukan dosa, sedalam dan sekecil apapun, sesembunyi apapun, Tuhan tahu semua. Bukan hanya di mana kamu berada, Dia sudah tahu dalam hatimu kamu berdosa. Maka kalau ada orang yang berzina, itu selalu berzina kan di tempat-tempat yang orang nggak tahu. Kamu pikir Tuhan nggak tahu? Tahu. Dan Tuhan bisa bongkar kamu. Tidak ada dosa yang nggak dibongkar Tuhan. Jadi jangan berbuat dosa. Jangan melakukan dosa. Karena Tuhan tahu semua. Bukan karena kamu sembunyi seperti Adam. Oh, sembunyi-sembunyi. Di mana kamu Adam? Apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Tapi Dia tanya dengan bahasa manusia. Bahasa apa? Pencarian. Jadi Tuhan mencari manusia di dalam bahasa pertama, kata-kata pertama. Di mana? Jangan tanya Tuhan, di mana? Where is God? Salah. Itu kalimat Tuhan pertama tanya pada manusia. Where are you? Jangan kamu balik. Where are you, God? Kurang ajar sekali kita. Tuhan yang tanya, di mana kamu? Jadi waktu saya tanya di mana Tuhan, Tuhan tanya, kamu di mana? Jangan tanya saya. Kamu tanya dirimu, kamu di mana? Kamu tersesat. Dan kita bersyukur. Kita bisa mengerti bagaimana kita berapologetika. Saudara, dasar kita berapologetika adalah kebenaran firman Tuhan yang sangat mantap, mutlak, dan menjadi dasar yang kokoh dalam pikiran kita, dalam iman kita. Baru kita nggak tergoyahkan. Bukan untuk berdebat loh, tapi untuk menyatakan iman kita. Apologetika itu menyatakan satu permohonan. Jadi permohonan seperti minta maaf, apologize. Tetapi kita bukan minta maaf, kita meminta waktu untuk menyatakan iman kita dengan kerendahan hati. Dan kita mau berdebat dengan siapapun. Dan saya pernah mengatakan, saya tidak takut dengan siapapun sepintar apapun. Karena saya punya kebenaran yang mutlak. Dan kebenaran yang mutlak adalah terang, akan menelanjangi semua kebohongan. Dan waktu saya berdebat dengan siapapun, dan saya berada dalam kebenaran, saya jelas sekali tahu di mana kebohongan kamu. Dan waktu saya bongkar, saya percaya, kamu belum tentu percaya. Dan saya beritahu, kalaupun saya bisa menunjukkan kesalahanmu, kamu belum tentu akan bertobat. Karena pertobatan bukan karena kamu ditunjukkan salahnya, tapi karena itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saya minta, berdoalah kamu pada Tuhan. Bukan pada saya, bukan pada sanggahan saya, bukan. Tetapi hatimu itu harus dibuka dulu. Kamu bisa mengerti, belum tentu terima hatimu. Oh ya, saya ngerti Pak, begini betul. Istilah anak Allah. Anak bukan anak secara jasmani, itu adalah hubungan terdalam dari manusia. Kebergantungan, bagaimana asalnya anak dari Bapa, dari darah dagingnya. Dan waktu Allah disebut sebagai Bapa, dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, Bapa kami, itu artinya apa? Bukan Bapa secara fisik, walaupun ada arti secara fisik yang kita bisa melihat gambarannya, tetapi ini ada sumbernya. Sumber pengutusan Kristus, sumber hidup kita, sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber segala-galanya, yang merencanakan, menetapkan, yang mengatur semuanya. Dan dia kemudian mengeksekusinya di dalam anaknya. Semua keinginan Bapa yang menjalankan anaknya. Mulai menciptakan, mulai menebus semua anaknya semua. Bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Musa, semua itu anaknya. Karena tidak mungkin orang ketemu Bapa, karena dia berada di tempat yang tak terhampiri. Dan kita bersyukur, kita bisa mengerti ini. Jadi melalui Kristuslah kita mengagumi lagi Bapa yang luar biasa itu.
Dan tidak ada orang bisa kenal. Dan tidak ada satu agama yang pernah mengenal Allah sebagai Bapa kecuali kekristenan. Dan mereka menolak semua kebapaan Allah. Dan hanya kekristenan. Kristus yang mengajar ini. Bapa kami yang di surga. Ya. Dan itu adalah satu seruan. Satu pernyataan bahwa engkaulah sumber segala-galanya. Bapa kami. Dan ada 3 ciri khas yang kita bisa berdoa dengan benar. Dikuduskan namamu. Jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan 3 ini mendasari semua doa yang benar. Kekudusan Allah, tanpa kekudusan Allah, doamu gak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat kehendak Allah. Dan tanpa kamu merajakan dia, datanglah kerajaanmu, menjadi raja, pemimpin yang memerintah kita, kita gak mungkin doa kita akan benar. Dan terakhir, jadilah kehendakmu. Apa yang kau rancang Tuhan yang terjadi? Bukan kehendak saya. Dan 3 hal ini yang menjadi pilar dari seluruh doa-doa orang percaya. Di luar itu, kita nggak bisa mengenal kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau orang tanya, Allah di mana? Kapan ya Allah itu ada? Allah itu apa ya? Nah, orang-orang yang bukan Kristen, Allah itu zat. Allah itu seperti tanda petik yang berbentuk, ya apa ya, boleh katakan molekul-molekul seperti itu. Itu salah semua karena mereka berpikir secara apa? Secara materi, secara dunia, secara waktu dan ruang, space and time, dan meter semuanya, dan segala benda yang ada. Jadi Allah kemudian diturunkan menjadi apa? Keadaan surga, dan Allah menjadi keadaan seperti kita. Dan itu paling menyesatkan kita. Tapi di dalam Kristuslah kita mengenal Allah. Mengenal segala apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dirindukan Allah. Apa sih kerinduan Allah? Menciptakan manusia itu. Supaya Allah bersekutu dengan ciptaannya selama-lamanya. Supaya ciptaannya mengagumi dia. Dan dia memuliakan ciptaannya. Dan ciptaan itu semakin memuliakan dia. Dan dia juga memuliakan ciptaannya. Wah, keindahan yang luar biasa. Jadi kalau keluarga kita itu saling menghormati, saling dalam tanda petik ya, saling menghormati, menghargai, memuji gitu kan. Wah, kamu bagus ya begini ya. Kalau kelemahannya bisa ditopang, itu keluarga surgawi. Apalagi dalam hidup suami istri. Dan kita harus tahu ini. Dan itu keadaan di bumi seperti di surga. Dan itulah prinsip dari doa Bapa kami. Yang akan digenapi eskatologi nanti. Bahwa bumi dan surga itu akan menyatu. Dan tidak ada lagi perbedaan. Semua ciptaan ini yang usang itu dibuang oleh Tuhan. Yang akibat dosa dihapus oleh Tuhan dan digulung oleh Tuhan, dan bumi langit yang baru diciptakan, Yerusalem baru yang datang, bait Allah, kemudian kita semua bersatu dengan Kristus, dan kita akan bersama-sama dalam satu keberadaan yang baru. Surga dan langit bumi yang baru menyatu, dan itulah surga selamanya. Jadi unsur surga ada di dalam bumi dan langit baru, di dalam tubuh kita yang berasal debu dan tanah, itu akan diperbarui, dilahirbarukan, dibangkitkan, dapat tubuh yang baru, dan langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, bait Allah yang baru, dan segalanya yang baru, Israel yang baru dalam Kristus, dan menyatu semua. Dan itulah yang disebut sebagai apa? Doa Bapa kami. Penggenapannya apa? Di bumi seperti surga, dan akhirnya surga dan bumi menyatu. Itulah surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi eskatologi doa Bapa kami itu sangat jauh sekali. Tapi orang nggak ada yang paham, nggak ada yang mengerti jauh ini. Di bumi seperti surga, ya udah. Di bumi seperti surga itu aja. Padahal itu ada jaminannya, ada restorasinya, ada pengenapannya. Nanti kita menuju kepada satu jaminan yang luar biasa dalam hidup kita. Wah, luar biasa, so. Ya. Nanti saya kasih video tentang makna doa Bapa kami. Ya, termasuk di dalamnya beri makanan kami. Kenapa pengampunan satu-satunya masuk dalam pokok doa Bapa kami? Itu penting sekali. Ya, saya pikir hari ini kita masuk ke yang terakhir ya. Ya, di sini ada satu perkataan yang terakhir ya. Tadi fungsi roh Allah, dan kemudian dikatakan kapan kegelapan ada? Dicipta Tuhankah kegelapan itu? Tadi kan bumi dan langit yang baru belum berbentuk kosong dan gelap gulita. Apa diciptakan? Bukan diciptakan Tuhan. Itu adalah akibat dari dosa para malaikat. Dosa mengakibatkan Tuhan menarik seluruh kemuliaannya. Tuhan menarik terangnya. Jadi waktu Tuhan menarik terangnya, yang ada apa? Kegelapan.
Jadi kegelapan itu bukan berarti satu keberadaan yang berada pada dirinya. Bukan. Kegelapan itu karena tidak adanya terang. Nah, ini maksud saya ngerti. Jadi begini, ini terang, ya kan? Itu terangnya tak tutup, tak matikan lampunya, langsung mati. Wah, gelap ya. Kok gelap seperti ini? Dari mana gelap itu? Karena tidak ada terang. Bukan kegelapan ada dari dirinya sendiri. Kejahatan ada di, bukan. Tapi karena tidak ada kasih Tuhan, tidak ada kemurahan Tuhan, tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi Tuhan, maka bangsa-bangsa menjadi biadab sekali. Kalau tidak ada hukum Tuhan, di dalam hukum moral, dalam hati nurania, manusia itu biadab sekali. Seperti zamannya Nimrod, Babel. Zamannya orang-orang yang merusak semuanya, Sodom, Gomora, dan banyak sekali yang lain. Orang-orang yang menolak semua hukum Tuhan. Maunya seenak sendiri. Bahkan sampai hubungan seksual itu sampai dengan binatang semua bisa dilakukan. Manusia berhubungan seks dengan binatang. Dan ada dicatat dalam Alkitab. Dan Tuhan katakan, ini manusia bukan manusia lagi. Ini harus dibinasakan dan dibinasakan Sodom Gomora. Karena di situ manusia bukan hanya melakukan sesuatu yang wajar, tak wajar dan melintasi penciptaan, melintasi ordonya. Jadi manusia bisa berzina dengan orang hutan. Manusia bisa berzina dengan kambing. Manusia bisa berzina dengan keledai. Dan itu terjadi di Timur Tengah. Nggak masuk akal. Dan itu namanya biseksual. Apa itu namanya? Perzinahan dengan binatang. Dan itu ada, saudara. Dan Tuhan sudah tuliskan dalam Alkitab. Nah, dosa-dosa seperti ini tidak mungkin mereka masuk kerajaan surga. Apalagi kita yang melakukannya. Dan kita harus bertobat. Bukan berarti tidak ada pertobatan. Silakan bertobat. Tuhan masih beri kesempatan waktu kamu hidup. Bertobatlah. Bangsa Israel disuruh bertobat dan bertobat. Dan itulah satu kegelapan. Jadi kegelapan itu apa? Karena Tuhan menarik sinarnya. Tuhan menarik kasihnya. Tuhan menarik kemurahannya. Waduh, satu bangsa itu biadab sekali. Jadi kalau keluarga kita, anak kita, terus kita ngomong, kamu nakal terus ya. Udahlah, terserah kamu lah. Mau minggat, mau apa silakan. Nah, itu artinya apa? Saya tidak mengontrol kamu lagi, saya tidak mengasihi kamu lagi, dan saya biarkan kamu. Akhirnya apa? Bejat anaknya, dan mati masuk penjara, dan kena narkoba, dan matilah dia. Dan pada waktu kondisi seperti itu, mamanya yang mengerti, dan kondisi, aduh belas kasihan, dia masih datang ke penjara. Dia masih lihat anaknya. Kamu dihukum mati, masih gak bertobat. Dan waktu anaknya mau dihukum mati, dia bertobat, bertemu dengan Kristus. Di situ hati mamanya yang dulu menyerahkan semuanya, dia akhirnya gak tega, belas kasihannya keluar. Oh Tuhan, terima kasih. Anakku sudah mengenal Engkau. Walaupun hidupnya hancur, tapi anakku sekarang bersama dengan Engkau. Dan itu dari kasih orang tua. Orang tua itu, sekejam-kejam orang tua, menantikan anaknya kembali. Saudara. Seperti hati bapak, seperti induk ayam, yang selalu mengumpulkan anak-anaknya. Tuhan sudah jelaskan itu pada bangsa Israel. Tapi kamu membunuh anakku, membunuh Mesias, dan kamu menghakimi, mengadili, menghina, dan istilahnya betul-betul menyiksa sampai mati, menganiaya anakku, menyalibkan dia. Dan dosa ini tidak ada ampunnya bagi orang yang melakukan. Sekali lagi, ya Bapa ampunilah mereka, tidak tahu apa yang mereka berbuat. Betapa baiknya anaknya. Bapak mengatakan gak ada ampun anaknya. Bapak ampunilah. Bapaknya melihat anaknya, iya anakku. Yang percaya kepada kamu tak ampuni. Yang tidak percaya tetap tak binasakan. Nah itu adil. Bapak itu adil. Karena engkau anakku. Maka yang percaya kepadamu semua masuk surga. Semua aku terima. Sebejat apapun. Dan akhirnya melalui anaklah Bapak memberikan pengampunan. Nah itu artinya ya kasih Allah untuk segala bangsa, untuk semua manusia, orang berdosa, tidak berdosa, Kristen, tidak Kristen, diberikan Tuhan. Tetapi yang menerima pengampunan siapa? Ya Bapa ampunilah. Siapa itu? Yang percaya pada Kristus, yang bertobat. Di luar itu kita semua sudah angkat tangan. Ya. Jadi tahu artinya kegelapan ya. Jadi kegelapan itu artinya adalah tidak ada terang. Jadi terang itulah yang menentukan gelap ada atau tidak. Jadi Allah yang menentukan ada neraka atau tidak. Jadi neraka itu tidak berdiri sendiri ada neraka. Bukan. Neraka berdiri karena adanya surga. Maka
Orang yang tidak masuk surga masuk neraka. Dan itu sesuatu yang merupakan keberadaan Allah di sana. Jadi bukan kejahatan kekal, tidak. Kejahatan berhenti, selesai. Dan dihukum itu selesai. Dan tidak ada kejahatan lagi. Dan berhenti. Orang yang jahat dihukum selama-lamanya. Tapi kebaikan itu hidup terus-menerus. Dan kasih Tuhan itu mengalir dan selama-lamanya. Tapi kebencian semua berhenti semua. Berhenti. Dan di surga tidak ada itu semua. Kegelapan itu akhirnya tidak menguasai terang. Tapi yang orang gelap ini, ya udah, dia mati dalam kebinasaan. Maka dilambangkan neraka kegelapan yang luar biasa. Kepekatan masuk ke lubang. Dan di situ ada ratap kertak gigi dan tangisan yang ceritan yang luar biasa. Di sini ada satu seruan, puji-pujian yang indah. Di sana, ceritan yang mengerikan di sana. Wah, kalau kita pernah dengar suara orang neraka, kita bisa, bulu kuduk kita berdiri semua. Betapa mengerikannya ke sana. Maka mulai sekarang kalau anak kita tidak mengakui Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, doakan dia. Karena dia akan mengalami neraka itu. Atau orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Hati misi kita itu harus ada di sana. Ya, oke. Hari ini saya pikir cukup sekian ya. Ada yang ditanyakan nggak?